Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah super dan luar biasa. Ulangi kelas semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah super dan luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini kita kembali belajar akidah akhlak, tapi tentunya dengan bahasan yang berbeda, tapi tetap tentang qadar dan qadar. Namun sebelumnya kita minta kepada pemirsa untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Salah saja yang hari ini tidak hadir dan hadir dalam mengikuti pelajaran pada hari ini. Nama yang pertama, Fatih. Angkat tangannya ya kalau hadir ya. Vanessa, Indah, Titan, Fikri, Safa, Yasilia. Oke, sebagian sudah absen dan hadir. Alhamdulillah semua bisa dapat berhadir untuk pelajaran pada hari ini. Nah, sebelum mulai pelajaran, Bapak kembali mengingatkan tentang pelajaran yang sudah kita lewati terlebih dahulu, tentang qadar dan qadar dan cerita yang kita bisa ambil hikmahnya, yaitu kita tidak tahu apa yang Allah tetapkan terhadap kita. Kita hanya wajib berusaha bagaimana caranya agar menjadi orang yang baik dan tentunya tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, hari ini kita akan membahas hikmah apa saja terhadap keimanan kita kepada qadar dan qadar ini. Apa saja yang akan kita lakukan, apa saja yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar apa? Kita tidak kecewa terhadap apa yang kita alami. Nah, Bapak akan bacakan terlebih dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, setelah melakukan pembelajaran dengan diskusi, memastikan kalian mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hikmah beriman kepada qadar dan qadar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan selanjutnya, setelah proses pembelajaran ini, siswa mampu melaksanakan hal-hal yang terkait dengan hikmah beriman kepada qadar dan qadar dengan benar. Dan juga diharapkan kalian bisa menelaah
hikmah beriman kepada qada dan qadar dan benar, serta setelah berdiskusi nanti ya, kalian bisa memberi informasi terhadap hikmah beriman kepada qada dan qadar. Oke, kita masuk ke dalam materi hikmah apa saja yang kalian dapatkan dari peristiwa qada dan qadar ini. Siapa yang bisa menyebutkan? Apa, Fikri? Pak, dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan selalu bersandar kepada Allah ketika melakukan sesuatu untuk mencapai keberhasilan. Oke. Selanjutnya 3. Saya, Pak. Ya. Dengan beriman kepada takdir Allah, seseorang tidak akan membanggakan diri ketika berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Dia menyadari bahwa sifat membanggakan diri dapat menyebabkan dirinya lupa bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Baik, tadi sudah sebagian teman-temannya sebutkan tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya Bapak jelaskan terlebih dahulu apa saja bagian-bagian hikmahnya, yaitu pertama, kita tidak bersifat sombong, malah kita harus bersabar dan selalu bersyukur. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia akan ketika mendapat keberuntungan, kebahagiaan, dan juga kenikmatan, kebersyukuran dari Allah. Namun sebaliknya, jika orang beriman mendapatkan mengalami musibah dalam bentuk apapun, pasti akan selalu bersabar. Dia akan selalu menganggap itu merupakan ujian dari Allah. Tidak pernah berprasangka buruk, tidak pernah berprasangka tidak baik terhadap apa yang dialami, dan dia tidak akan menimpakan apa yang dialaminya kepada orang lain. Misalnya dia hari ini tidak laku jualannya, lalu menyalahkan orang lain, dia tidak melakukan itu, ya. Dia tetap berprasangka baik terhadap apa yang Allah beri, ya. Itu namanya dia tidak menimpakan masalah kepada orang lain. Hingga dengan beriman qada dan qadar akan melatih diri untuk bersyukur dan selalu bersabar. Selanjutnya, terhindar dari sifat sombong dan juga putus asa. Orang yang beriman kepada qada dan qadar percaya ya, bahwa memperoleh keberhasilan, nikmat dan kebahagiaan itu dianggap merupakan sebuah hasil usahanya sendiri dan tidak merasa hebat. Jika apa yang diraihnya, cita-citanya, kesuksesan, kekayaan, semuanya percaya bahwa segala sesuatu berasal dari Allah yang sudah menentukan. Kita hanya berusaha dan berdoa apa yang terbaik menurut kita. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Selalu dikatakan dan juga di dalam hadis dikatakan bahwa orang yang sombong dan besar hatinya, ada sedikit di hatinya kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga. Lalu kemudian datang maka Nabi Qalbi misalnya itu berarti mengikuti. Jika orang yang sombong itu tidak akan masuk surga kalau di dalam hatinya terdapat rasa ampun, masih merasa lebih baik daripada orang lain. Itu salah satu sifat sombong. Ya. Sehingga dia tidak dibolehkan masuk surga, karena itu salah satu sifat setan juga. Setan tidak mau sujud kepada Nabi Adam kan karena sombong, merasa lebih baik, merasa lebih duluan diciptakan, merasa diciptakan dari api dan cahaya. Sehingga apa? Dia dikeluarkan dari surga. Yang sudah di dalam surga aja bisa dikeluarkan, apalagi kita yang belum masuk surga. Ya, bisa tidak dibolehkan masuk surga karena ada sifat sombong di dalam hati kita. Selanjutnya,
Dengan beriman kepada qada dan qadar, kita memiliki sifat optimis dan giat bekerja. Karena Allah mengatakan bahwa kita bisa merubah nasib, ya, yang mana itu tergantung dari usaha kita dan doa yang serius. Kalau kita benar-benar serius terhadap apa yang kita inginkan, menggelutinya, mempelajarinya, mencari ilmunya, serta serius dalam berbagai macam apa yang kita cita-citakan, insya Allah pasti Allah akan mengabulkannya. Ya. Allah akan kabulkan apa yang kita cita-citakan. Jadi jangan dianggap remeh usaha dan doa. Pemulung saja, ya pemulung dengan giat bekerja setiap hari, dia bisa mencapai cita-citanya menghidupi keluarganya. Apalagi kita yang dalam kategori berpendidikan, ya, maka segala sesuatu itu harus dicapai dengan usaha, belajar dan giat dan juga berdoa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Sesuai dengan apa yang sudah formulasikan. Untuk yang pertama silakan untuk kelompok 1 dibacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kami adalah melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Orang beriman ketika mendapat keberuntungan, kebahagiaan dan kenikmatan akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika orang beriman mendapatkan dan mengalami musibah dalam bentuk apapun, pasti akan sabar, sebab itu merupakan ujian bagi dirinya. Baik. Hasil diskusi kami adalah orang yang tidak memiliki keimanan kepada qada dan qadar salah satunya bisa dilihat jika seseorang tersebut memperoleh keberhasilan, nikmat dan kebahagiaan, mereka akan menganggap bahwa itu semua adalah hasil usahanya sendiri dan manusia. Kami adalah kita tidak pernah mengetahui takdir apa yang akan terjadi pada diri kita semua. Diri kita pasti menginginkan nasib baik, bahagia dan penuh dengan kesuksesan. Namun semua itu tidak akan datang begitu saja, tetapi harus diusahakan dengan cara-cara yang digunakan oleh Allah. Keempat, silakan untuk yang mewakili. Hasil diskusi kami adalah ketenangan hidup pasti akan dirasakan oleh seorang muslim yang beriman kepada qada. Sudah selesai diskusi yang kalian lakukan dan masing-masing kelompok telah mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Kita sampai kepada bagian akhir dari pembelajaran kita, yaitu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah bahwa beriman kepada qada dan qadar hikmahnya banyak. Ya. Banyak orang yang kaya atau apapun, kita tetap optimis bahwa kita mampu dan selalu bekerja. Namun tetap ingat harus diiringi dengan doa, menjalankan perintah Allah sholat di bawah. Baik, mudah-mudahan semua hikmah ini bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal alamin. Minggu depan kita akan mempelajari bab yang baru ya. Jadi untuk pelajaran pada sudah sampai hari ini saja. Minggu depan akan kita pelajari tentang bab yang baru. Sehingga nanti kalian mendapatkan materi yang baru. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.